An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Qatadah semoga Allah meridhai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamassanna ahadukum dzakarahu biyaminihi, janganlah salah seorang dari kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan, wahwa yabul, sedangkan dia dalam keadaan buang air kecil. Jadi jangan sampai ketika kita buang air kecil memegang kemaluan kita dengan tangan kanan. Wala yatamassah minal khala biyaminihi, dan juga jangan sampai istinja dengan tangan kanan juga. Cebok pakai tangan kanan nggak boleh. Wala yatafassahu wala yatanaffasu fil ina, dan juga janganlah bernafas ketika minum di dalam air, ya. Janganlah bernapas ketika meminum air. Muttafaqun alaih wal lafdzu li Muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim, tapi ini lafadznya lafadz Imam Muslim. Al makna al ijmali, makna secara global. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yarsudu ashabahu al-mu'minina wa yadulluhum ala ba'di adabid dinil matin. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini sedang mengajari para sahabat, sedang memberi petunjuk kepada para sahabat dan menunjukkan mengenai adab-adab, sebagian adab-adab, sebagian akhlak-akhlak yang ada pada agama. Apa di antara adab, di antara akhlak yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Nahahum an masjid dzakari bil yamin wa anil istinja'i biha. Nabi besar Muhammad melarang kita menyentuh kemaluan dengan tangan kanan, dan juga melarang kita istinja, cebok dengan tangan kanan juga. Takriman laha an mubasharatil adwil ladzi huwa majrun najasa, tidak lain dan tidak bukan untuk memuliakan tangan kanan. Ini tangan kanan sesuatu yang mulia, ya. Jangan sampai sesuatu yang mulia ini memegang anggota tempat najis. Ini jangan sampai tangan kanan memegang anggota yang mana anggota tersebut adalah tempat najis. Ma'akaunihi yuzawilu biha ta'amahu wa syarabahu, ya, karena tangan kanan ini biasanya Pak megang makanan, megang minuman, ya. Maka ini dilarang untuk memegang dengan tangan kanan. Terus bagaimana? Ini mungkin kalau kita ceboknya pakai air mungkin mudah Pak ya. Kita biasakan cebok pakai air, ya. Tinggal pegang tangan kiri, ambil gayung, tinggal cebok, ya. Ini yang repot apabila kita pakai tisu. Misalnya kita di pesawat, air nggak ada, yang ada cuma tisu, ya. Ini bagaimana cara ceboknya? Kan tadi agama melarang kita, ya. Nggak boleh nyentuh kemaluan dengan tangan kanan, dan nggak boleh cebok dengan tangan kanan juga. Kalau pakai tisu bagaimana? Yang megang tisu yang mana nih? Yang kanan apa yang kiri? Megang kemaluan kiri ya. Megang tisunya di mana? Kanan. Sedangkan cebok nggak boleh pakai tangan kanan. Ini bagaimana? Ya, cebok harus pakai tangan kiri. Megang kemaluan dengan tangan kiri. Kalau kiri dua-duanya nggak mungkin. Maka caranya ini dijelaskan dalam kitab Maraqil Ubudiyah Syarah Bidayatul Hidayah. Ini kemaluan kita pegang tangan kiri, tisu kita pegang tangan kanan, tapi yang digerakin jangan tangan kanan. Kalau digerakin tangan kanan berarti cebok dengan tangan kanan, tisunya diem, tangan kanan diem aja, yang gerak yang kiri yang gerak. Jadi cebok tetap dengan apa? Dengan tangan kiri. Bisa dipahami Pak ya? Jadi megang tisu yang kanan, kemaluan pegang tangan kiri, yang digerakin adalah yang tangan kiri, tangan kanannya diam. Itu caranya.
ya. Kemudian wa nahahum anit tanaffusi fil ina'i, dan agama juga melarang kita bernafas di dalam air. Jadi kalau minum itu jangan blek 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 blek. Nah, itu napas dalam air tuh. Nah, kita dilarang. Makruh hukumnya. Minum sambil bernafas di dalam air. Blek 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 blek. Ya. Jadi bagaimana? Kalau minum, ya. Ini satu. Jadi begitu. Jadi kalau minum jangan langsung blek blek blek. Apa? Minum, angkat lagi. Minum, angkat lagi. Minum, angkat lagi. Intinya jangan sampai nafas di dalam air. Ya, jadi minum, ambil minum, ya. Ambil satu teguk, angkat lagi gelasnya. Ambil lagi satu teguk, angkat lagi gelasnya. Jangan blek 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 blek. Nah, itu namanya nafas di dalam air. Itu makruh hukumnya. Li'annahu min fi'lid dawabi. Karena nafas di dalam air, minum sambil bernapas di dalam air, itu adalah perbuatan hewan. Sapi, kambing itu biasa minum sambil napas di dalam air, glek 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 glek. Ya. Wa khaufan. Yang pertama alasannya jangan sama agar kita tidak sama dengan hewan. Yang kedua, wa khaufan min an yukhalital ma'a al-bukhar as-sa'id min ma'idati. Nah, agar menghindari. Ini khawatir nanti air tercampur dengan uap. Khawatir air tercampur dengan uap yang naik dari lambung. Ini kita minum napas dalam air. Ini kan uapnya naik. Ya, ini uap naik campur loh, campur uap dengan air. Dalamnya campur uap sama air. Ya. Fayaqsudul ma'a, maka airnya nanti jadi rusak. Jadi menimbulkan penyakit itu. Karena bercampur uap yang naik dari lambung. Alladzi wajau harun safafun natifun yatalawanu bilauni inaihi fayu'afi syaribu wa yastakdirhu fal haditsu min qawaidil adab. Ya, yang mana air itu adalah bentuknya bening dan berwarna dengan warna gelasnya. Yang namanya air kan air bening. Kalau gelasnya warnanya hijau, kelihatannya jadi hijau. Kalau gelasnya warnanya hitam, kelihatannya hitam. Nah, ini kenapa kok kita dilarang untuk minum? Jangan sampai bernapas dalam air agar kita semua sehat. Agar kita semua sehat dan terhindar dari penyakit. Jadi ini hadis adalah berisi mengenai kaidah-kaidah adab-adab di dalam agama. Fiqhul hadis. Fikih dari hadis ini yang pertama adabul khala'i wasyurbi. Hadis ini mengandung adab-adab di dalam buang hajat dan adab-adab di dalam minum. Jadi jangan sampai buang hajat dengan memegang kemaluan dengan tangan kanan, dan juga jangan sampai ceboknya juga dengan tangan kanan, tapi harus dengan tangan kiri. Wasurbi, dan juga adab di dalam minum. Jangan sampai minum itu bernafas di dalam air, bernafas dalam gelas, glek glek glek. Tapi minum apa? Minum sedikit, angkat lagi gelasnya. Minum lagi, angkat gelasnya. Yang kedua, al-muhafadzatu 'alan nadhafati. Ini hadis mengajarkan kita untuk selalu menjaga kebersihan. Ini tangan kanan jangan sampai memegang kemaluan. Kenapa? Karena tangan kanan biasa megang makanan, biasa megang minuman, ya. Dan juga tangan kanan biasa salaman dengan orang. Bahkan yang kotor-kotor semua kita nggak boleh dengan tangan kanan. Seperti apa? Buang ingus, jangan tangan kanan. Ngupil, jangan tangan kanan. Bahkan nguap pun kita dilarang dengan tangan kanan, tapi dengan tangan kiri. Ya, tangan kiri itu pun bukan begini, dibalik. Tangan kiri pun bukan begini, tapi dibalik. Lihat Islam, benar-benar mengajarkan adab, mengajarkan kebersihan. Karena tangan kanan terkadang salaman sama orang. Ya, terkadang salaman sama orang. Orang jijik gak? Jijik jadinya. Habis nguap, ya, salaman. Ya. Jadi inilah adab-adab kebersihan dalam Islam. Yang ketiga, fadlul yamini wa takrimiha an masima fihi ada. Ini agama
mengutamakan tangan kanan, memuliakan tangan kanan, jangan sampai menyentuh kotoran. Falirubbama yatadzakkaru inda tanawulit ta'am ma basrathu yaminuhu minal ada fanfuru tabuhu. Yang mana terkadang ini baru ingat ketika lagi makan, lagi megang makanan baru ingat tadi habis megang kemaluan. Akhirnya apa? Selera makannya jadi berkurang. Nah, maka kita dilarang untuk memegang tangan kanan. Ya, megang kotoran tangan kanan. Insya Allah. Ini kalau orang yang sholat, insya Allah. Kalau orang yang ibadah, insya Allah setelah memegang kemaluan tuh pasti cuci tangan. Ini repotnya nih kalau orang nggak ibadah. Ini orang nggak ibadah, buang air kecil di pinggir jalan. Buang air kecil di pinggir jalan, otomatis apa? Megang tuh kemaluan. Setelah itu gimana ceboknya? Cuma disentil. Ya, ceboknya cuma disentil. Habis itu kita beli makanan sama dia, megang makanan. Kita makan. Ya, makanya perhatikan kalau bisa beli makanan dengan orang yang sholat, orang ibadah. Orang ibadah pasti dia buang air kecilnya di kamar mandi, pasti cuci tangan. Tapi kalau orang nggak ibadah, sembarangan Pak. Ya, sembarangan kencing disentil, habis itu apa? Megang makanan. Kita makan habis itu. Berkah apa enggak tuh? Ya, bukan berkah, penyakit jadinya ya. Yang keempat, masru'iyatut tanafusi kharijal ina halatas surbi thalathan. Disyariatkan bernafas di luar gelas ketika minum thalathan sebanyak 3 kali. Lau syaribal ma'a nafsan wahidan la adda dzalika ila maradihi bil kaba. Ya, jadi ketika minum napas dulu ya, napas dulu 3 kali baru minumlah lagi. Ya, sekali minum napas lagi ya, minum lagi napas lagi. Napasnya di mana? Bukan dalam minuman, tapi di luar gelas. Kenapa? Agar menghindari penyakit kabat. Apa tuh kabat? Al-kubat minal am. Jadi ada hadis al-kubab minal am, itu waj'ul kabid, penyakit yang menimpah-limpah itu disebabkan ketika minum bernafas di dalam air. Jadi ada penyakit-penyakit yang menimpa-limpah namanya waj'ul kabid. Nih, waj'ul kabid itu disebabkan lah minum bernafas dalam air. Nih, lihat ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasul ini menjelaskan kepada kita 14 abad yang lalu, padahal belasan abad yang lalu belum ada alat-alat canggih. Ilmu kedokteran belum hebat seperti sekarang. Tapi kok Nabi tahu ini? Kok Nabi tahu ini kalau minum sambil bernapas dalam gelas ini dapat menyebabkan penyakit? Ya, dari mana Nabi tahu? Sedangkan alat-alat canggih, ilmu-ilmu kedokteran yang hebat belum muncul saat itu. Tidak lain dan tidak bukan yang memberitahu Nabi besar Muhammad adalah pencipta manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak heran ketika Nabi besar Muhammad sampai di Madinah, Nabi Muhammad ditawari dokter. Rasul ditawari dokter, ditolak oleh Nabi. Ditolak oleh Nabi. Apa kata Nabi? Enggak. Kami adalah kaum yang tidak makan melainkan ketika lapar. Nabi makannya kalau lapar. Beda sama kita. Ya, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Makannya lain, ngemilnya lain. Kemudian apa? Cuci mulutnya lain lagi. Bahkan udah makan bubur, udah makan mie. Ini anak remaja nih. Udah makan bubur, udah makan mie, tanya udah makan belum? Belum. Kalau udah makan bubur, makan mie, makan bakso. Ya, belum katanya. Kenapa? Belum kena nasi soalnya. Belum kena nasi. Nah, ini Nabi besar Muhammad dan para sahabat, mereka tidak makan melainkan di saat lapar. Dan ketika makan tidak sampai kenyang. Makanya apa? Jauh dari penyakit. Dan cara makan dan minumnya pun itu apa? Nggak bernafas di dalam air. Makanya itu Nabi besar Muhammad SAW tidak butuh dokter. Tidak butuh dokter, justru ilmu kedokteran itu ya, ilmu kedokteran diungkapkan oleh hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik.